Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang hukum Newton. So, check it out. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa sih pendapat kalian tentang gambar di atas? Ada yang tahu? Gambar di atas itu menerangkan bahwa ada yang anak yang mendorong dan juga ada yang menarik. Nah, tarikan atau gaya dorongan ini dia akan menimbulkan gaya. Jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu bisa menimbulkan efek pada benda. Nah, menimbulkannya apa? Bisa mengalami perubahan gerak, bisa mengalami perubahan kecepatan, dan bisa mengalami perubahan bentuk benda. Misalkan plastisin. Plastisin kan kalau kita tekan-tekan, ya diberikan gaya, maka dia akan mengalami bentuk benda. Hukum yang berkenaan tentang gaya itu disebutnya hukum Newton. Newton ini diambil dari nama penemunya, yaitu Sir Isaac Newton. Ada 3 hukum Newton, ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Hukum 1 itu menerangkan bahwa sebuah benda yang diam itu akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Jadi ketika gayanya itu sama dengan 0, maka benda yang tadinya diam akan tetap diam, benda yang bergerak lurus, dia akan tetap bergerak lurus. Contohnya misalkan ada sebuah bus, ya kalau misalkan kita naik bus atau naik mobil atau naik motor, yang semula diam kan berarti kan dia tidak bergerak apa-apa. Namun ketika bendanya atau mobilnya itu bergerak, otomatis badan kita itu akan refleks ke belakang. Ya. Kalau misalkan mobilnya itu tiba-tiba berhenti atau rem mendadak, badan kita itu akan condong ke depan, tapi pada akhirnya akan kembali ke semula, posisi semula. Nah, itulah hukum 1 Newton. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini isinya adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda itu berbanding lurus dengan besar gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Inti dari hukum 2 Newton itu adalah pada benda yang bergerak. Jadi bendanya itu bisa mengalami pergerakan, yaitu kalau kita masukkan ke dalam sistematis matematika, itu gaya sama dengan M dikali A, atau A itu sama dengan F dibagi M. Ya, A-nya itu adalah percepatan, M itu adalah massa benda, dan F itu adalah resultan gaya. Misalkan ketika orang sedang mendorong mobil, ya, berarti kan dia ketika mendorong kan itu akan timbul gaya dan mobilnya itu bisa mengalami pergerakan. Oke, selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menjelaskan jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, nah benda B juga dia akan mengerjakan gaya sama besarnya, tetapi arahnya itu berlawanan pada benda A. Secara matematis, hukum 3 Newton ini disimbolkan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Ada tanda min ini menandakan bahwa arahnya itu berlawanan. Ketika gaya aksinya ke kanan, otomatis gaya reaksinya itu akan ke kiri. Kalau misalkan gaya aksinya ke atas arahnya, gaya reaksinya itu akan ke bawah. Nah, contohnya pada saat kita jalan kaki, atau misalkan kita nyebrang dari
perahu dan lain sebagainya. Ini ya, salah satu kakinya itu menandakan aksi, kaki yang satunya itu menandakan reaksi. Ketika tarik tambang ya, itu kan saling memberikan gaya, maka ada gaya aksi dan juga ada gaya reaksi. Lalu ketika misalkan saling dorong ya, ini gaya aksinya ya, kemudian yang ini itu gaya reaksinya, selalu berlawanan arah. Nah, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Penerapan hukum Newton itu salah satunya pada gerak lift ya. Ada liftnya pada saat diam, ada lift yang saat bergerak. Ketika liftnya itu diam ya, ini misalkan ada seorang yang menaiki lift, orang tersebut ketika liftnya itu diam, di sini akan ada timbul gaya normal. Gaya normal itu selalu arahnya ke atas ya. Gaya beratnya itu akan selalu menuju pusat bumi karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya normal itu adalah gaya desakan kaki pada lantai ya, lantai lift. Ketika liftnya diam, kalau diam kan berarti sama dengan 0 ya, maka ini hukum 1 Newton. Sigma F ya sama dengan 0. Karena di sini ada gaya normal dan berat yang arahnya berlawanan, maka N dikurangi W sama dengan 0. Sehingga gaya normal itu akan sama dengan berat. Ya, jadi F itu gaya satuannya Newton, N itu adalah gaya normal satuannya N, dan W itu adalah berat satuannya Newton. Nah, ini adalah lift yang bergerak. Ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, ya, ini si berat itu dia kan kalau ke bawah kan dia akan mendesak ke bawah ya. Otomatis si beratnya itu akan lebih besar dibandingkan gaya normal. Sehingga di sini W dikurangi N sama dengan M dikali A. Karena liftnya itu bergerak, maka kita pakai hukum 2 Newton. Lalu ini pindah ruas, di N sama dengan W dikurangi M dikali A. Nah, maka hasilnya M dikali G min A. Kalau dipercepat ke atas, ya, ininya N dikurangi W. Sehingga ini akan timbul positif. Ya. Jadi kalau misalkan liftnya dipercepat ke atas untuk mencari gaya normal, itu N sama dengan W ditambah M dikali A, atau N sama dengan M dikali G plus A. M itu adalah massa orang, satuannya kilogram, A itu percepatan, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, yang kedua yaitu benda yang dihubungkan dengan katrol. Ini misalkan ada dua buah balok yang dihubungkan katrol dengan tali. Nah, berdasarkan gambar katrol di samping, jika W2 itu lebih besar dibandingkan dengan W1 atau benda yang kedua itu lebih berat dibandingkan benda yang ke satu, maka benda itu akan bergerak searah dengan W2. Jadi ini sistemnya itu massa tali dan katrol itu diabaikan. Ya. Jadi ketika misalkan dia yang benda yang kedua ini lebih berat, otomatis benda satu itu akan bergerak searah dengan benda yang kedua.
Kita lihat satu persatu. Pada benda satu, ya, lihat dia kan ke atas. Kalau ke atas, kalau kita pakai yang cut yang lift itu tegangan talinya ya, kalau pada lift kan gaya normal, sedangkan kalau pada katrol itu ada tegangan, diganti saja dengan tegangan tali. Maka T-1 min W1 sama dengan M1 kali A, sehingga tegangan talinya sama dengan W1 ditambah M1 dikali A. W itu atau berat itu adalah massa dikali gravitasi ditambah M1 kali A, sehingga bendanya itu bergerak ke atas. Untuk yang benda yang bergerak ke bawah, ya, otomatis W-nya itu lebih besar dibandingkan dengan massa tegangan talinya. Maka W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Sehingga tegangan talinya itu menjadi W dikurangi, ini bukan W1 tapi W2, ya, dikurangi M2 dikali A. Nah, maka bendanya itu akan bergerak ke bawah. Penerapan hukum yang ketiga itu pada masih berhubungan dengan katrol, namun di sini pada meja, ya, di atas sebuah meja. Ini ada sebuah balok, ya, di atas sebuah meja yang terhubung dengan beban yang digantungkan dengan katrol. Berdasarkan gambar di bawah, benda itu bergerak searah dengan arah WB. Nah, pada benda A ini berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Karena dia kan arahnya ini ke sini, ya, ke bawah, maka si benda ini otomatis dia akan bergerak. Hingga untuk misalkan tegangan tali pada A itu MA dikali A. Kalau pada benda B, ya, ini kan dia bendanya turun ke bawah. Nah, ini bukan plus tapi min, sehingga WB dikurangi TB sama dengan MB dikali A. Jadi tegangan tali pada benda B itu M massa B dikali gravitasi dikurangi massa B dikali A. Sehingga berlaku persamaan berikut, yaitu TA sama dengan TB kita substitusikan. Yang TA itu kan M kali A. Yang TB itu ini, ya, substitusikan ke sini. Jadi MB kali G min MB kali A. Ya, massa dengan massa kita satukan, sehingga untuk percepatannya itu menjadi massa B dikali gravitasi per massa A ditambah massa B. Untuk contohnya, sebuah lift yang massanya 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Jika lift tersebut mula-mula diam dan percepatan gravitasi buminya itu 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tegangan tali yang dikerjakan pada lift? Jadi kita tulis dulu diketahuinya, dan ini massa itu M. M-nya sama dengan 300 kg. Lalu bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap. Percepatan itu simbolnya apa? A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jika lift tersebut mula-mula diam, ya, berarti V-nya itu sama dengan 0, dan percepatan gravitasi bumi berarti G
Y sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar tegangan tali yang bekerja pada lift? Berarti yang ditanyakannya itu tegangan tali, berarti T. Jawab. Nah, dia vertikal ke atas. Berarti untuk tegangan kita pakai aplikasi hukum Newton yang kedua, sama dengan M dikali A. Nah, ini F-nya itu kan yang ditanyakan tegangan tali. Berarti T min W karena dia ke atas sama dengan M dikali A. Jadi T sama dengan ini pindah ruas ya. Pindah ruas ke kanan, berarti W ditambah M kali A. W itu massa dikali gravitasi ditambah M dikali A. M-nya 300, G-nya 10 ditambah 300 kali 2. 300 kali 10 3000 ditambah ini 600, sehingga kalau dijumlahkan itu adalah hasilnya 3600 Newton. Nah, itulah contoh soal yang berkenaan dengan hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.